Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Dunabianti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana mutu pekerjaan konstruksi atau RMPK. Yang pertama itu ada pengantar. Definisi dari RMPK itu sendiri yaitu dokumen perencanaan yang dibuat oleh penyedia jasa untuk menjamin dan mengendalikan mutu pekerjaan konstruksi. Atau juga RMPK itu merupakan bagian dari dokumen kontrak dan memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi, dan pengujian dan pengendalian pemasok dan penyedia jasa. Lalu ada tujuan. Tujuannya itu untuk menjamin pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, gambar, dan kontrak. Dasar hukumnya itu Permen PUPR No. 14 tahun 2020. Lalu ada fungsi RMPK. Yang pertama itu alat pengendalian mutu pekerjaan. Yang kedua menjadi referensi bagi pelaksana, pengawas, dan pemberi tugas. Lalu yang ketiga itu mencegah penyimpangan mutu dan mendeteksi lebih awal kesalahan teknis. Lalu ada struktur umum dokumen RMPK. Yang pertama itu ada pendahuluan dan tujuan. Yang kedua kebijakan dan sasaran mutu. Yang ketiga struktur organisasi mutu. Yang keempat uraian jenis pekerjaan. Yang kelima metode pelaksanaan dan pengendalian mutu. Yang keenam prosedur inspeksi dan pengujian. Lalu yang ketujuh formulir mutu dan pelaporan. Lalu ada prinsip manajemen mutu dalam RMPK. Yang pertama itu ada fokus pelanggan, yaitu kebutuhan pemberi tugas. Yang kedua kepemimpinan, yaitu peran manajer proyek dan kepala lapangan. Lalu yang ketiga itu ada keterlibatan semua personel lapangan. Lalu yang keempat itu ada perbaikan berkelanjutan, evaluasi rutin, dan koreksi. Lalu ada penyusunan RMPK. Berdasarkan dokumen kontrak, gambar kerja, dan spesifikasi teknis. Yang kedua melibatkan tim teknis, QA atau QC, dan konsultan pengawas. Lalu yang terakhir itu mengacu pada standar mutu nasional atau internasional seperti SNI, ASTM, dan ISO. Lalu ada implementasi RMPK. Yang pertama itu disosialisasikan ke seluruh tim proyek. Yang kedua diterapkan melalui prosedur kerja dan inspeksi. Lalu yang ketiga dilakukan pencatatan dan pelaporan rutin. Lalu ini tugas tim QA dan QC, mohon maaf ada tipe sedikit. Yang pertama itu menyusun dan mengendalikan pelaksanaan RMPK. Yang kedua itu menginspeksi kualitas material, metode kerja, dan hasil akhir. Lalu yang ketiga itu menyusun laporan mutu dan tindakan koreksi jika diperlukan. Lalu selanjutnya ada studi kasus singkatnya, ada di proyek jalan nasional. Penerapan RMPK untuk pekerjaan perkerasan aspal, pemeriksaan material dan hasil uji lapangan seperti Marshall test dan ketebalan dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada koreksi mutu saat ditemukan cacat penghamparan. Selanjutnya penutup atau kesimpulan. Jadi RMPK itu kunci kontrol mutu pekerjaan konstruksi, wajib ada dalam setiap pelaksanaan proyek yang dapat menjamin proyek berjalan efisien, aman, dan sesuai standar. Adapun perbedaan antara RMK dan RMPK. Kalau biasanya perbedaannya itu dilakukan kalau RMPK itu dilakukan pada awal proyek atau sebelum memulai pekerjaan konstruksi. Kalau
RMK itu dokumen yang disusun oleh penyedia. Kalau RMK itu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa untuk menjamin mutu, tahapan, dan hasil kegiatan yang dipersyaratkan dalam pekerjaan. Kalau RMPK itu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi untuk merencanakan penjaminan dan pengendalian mutu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.